selama ayah Muhammad yang menafkahi anak-anaknya Pak Kiwil, maka selama itu pula pahalanya itu mengalir untuk suamiku ayah Muhammad. Ya, itu menjadi hutang Mas Kiwil kepada saya di yaumul kiamah. Dihujat orang tuh udah kenyang banget gitu. Jadi kayak stop lah gitu. Aku pengen bahagia, Mbak. Aku cuma bisa bilang makasih ayah. Makasih udah jadi ayah sambung yang baik banget sama anak-anak gitu. Masya Allah gitu. Lama nggak warawiri di layar televisi, sepertinya perempuan ini lagi asik banget, lagi enjoy, lagi menikmati peran sebagai istri sekaligus anak-anaknya. Dan dia udah nggak di Jakarta. Mumpung di Jakarta, boleh kita spill-spill, kita bongkar-bongkar cerita dia setelah dia memilih pindah ke kota lain. Halo, apa kabar Mbak Maggie? Alhamdulillah Aduh. kabar baik Mbak Nono. Nggak berubah ya, ternyata dari dulu masih cantik aja nih. Masya Allah, Allahumma barik. Sehat? Alhamdulillah. Aku pikir Dikau lagi sakit karena terakhir sempat ngelihat Instagram Mbak Maggie Wulandari itu kayak di terapi back pain itu. Iya. Kenapa itu? Karena jatuh. Oh, jatuh dari? Jatuh duduk. Aduh. Jadi waktu itu ada lomba 17 Agustus di kantor suami, kurang lebih sih memang 2 tahun yang lalu ya. Cuma baru kerasa pas semakin Efeknya ya. Iya, karena mungkin ada pergeseran di tulang belakang, bukan mungkin memang. Oh, oke. Jadi terus bantalan di dua ruas tulang belakang tuh robek. Jadi agak bengkok gitu. Jadinya agak bengkok sehingga itu menjepit sarafnya. Oh, akhirnya fisioterapi selama Fisioterapi lebih dari setahun ada fisioterapi biasanya? enggak, aku baru terapi kurang lebih 2 minggu, 3 minggu ini. Ya. Agak kaget deh tiba-tiba, aku pikir ada apa karena dengan alat di punggungnya gitu, ini pasti ada trouble dengan back pain-nya kan, ada tulang. Memang kita nggak boleh sembarangan sih kalau kita jatuh ya, apalagi karena memang harus usia udah 40 ke atas gitu. Jadi ya kayak menghimbau aja untuk orang-orang kalau bercanda tuh hati-hati. Memang aku termasuk korban yang lagi bercanda ditarik kursinya. Oh, aduh Iya. itu kan nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Makanya aku bilang, aduh, makanya waktu itu Allah maha baik. Jadi waktu itu aku cuma kaget doang. Kaget ya, aku nggak apa-apa kan ini gitu. Karena di aspalnya pun yang jelek banget. Yang apa sih yang benar-benar ini deh, yang apa tajam gitu. Saya aku coba diem, langsung ditolongin, dibangunin gitu. Tapi pada saat itu cuma ngerasa, aduh sakit bagian tulang belakang, bagian pantat ya tuh. Tapi ternyata efeknya itu jangka panjang ya. Betul. Gitu. Karena yang kena tulang belakang. Iya. Tapi sekarang sudah sehat, sudah progres. Alhamdulillah udah dikasih korset ya untuk menopang tulang belakangku ya kan. Faktor U juga gitu. Jadi udah agak enak. Jadi biasanya tuh kan kerasa panas. Aku heran nih kok belakangku kok kayak pakai balsem ya gitu. Kok panas padahal gue nggak pakai balsem gitu. Ternyata oh itu salah satunya itu. Terus jadi kayak mood swing karena jadi mudah lelah. Benar. Karena kan sarafnya kejepit. Tapi alhamdulillah udah lah ya gitu. Dan tulang punggungnya agak sedikit sakit, tapi yang pasti sudah menjadi tulang rusuk dari suaminya yang sekarang kayaknya. Masya Allah. Sudah menjadi tulang rusuk dari seseorang yang aku cintai. Iya. Boleh Masya Allah, ceritakan alhamdulillah. sejak akhirnya memutuskan menikah, Iya. kemudian pindah ke Makassar, lebih banyak menghabiskan waktu di sana, kesibukannya seperti apa nih? Ibu rumah tangga sejati, ibu rumah tangga sejati. Dan selalu mendampingi kemanapun suami pergi. Iya, alhamdulillah. Dari masa sulitnya tuh dari perjuangannya dia kemarin itu kampanye juga kan ya, itu aku dampingi terus. Bayangin loh, berapa bulan, ada 3 bulan di kampung. Terus anakku di Makassar. Itu kan aku di Bone. Iya. Berarti kalau kita masuk ke Bone kayak kerja seperti itu tuh lo gitu udah mulai Malaysia. Kita masuk ke Bone toh? Malaysia, Makassar. Kita sudah masuk ke Bone toh, kita butuh perjalanan kan? Iya. Oh gitu. Tapi apa yang terfikirkan dari seorang Maggie Wulandari yang kita kenal stay lama di Jakarta, warawiri sejumlah acara, termasuk juga masih
waktu itu sempat masih nyanyi, masih ngejob apapun Syuting, gitu, syuting syuting gitu stripping, loh. Memutuskan langsung cepat lah, switchnya tuh cepat banget, menikah, ikut suami dan hilang dari layar. Jadi kita tuh perempuan ya, Mbak. Ada masa kayaknya udah ya gitu cari duitnya gitu. Ngerti gak sih kayak kan pencapaianku kan kayak kemarin udah rumah sudah ada. Waktu syuting itu kan kita kalau syuting itu kita bekerja tuh kita kan pakai target kan, misalnya kayak kita mau apa nih gitu. Orang kerja itu kan ada tujuannya. Iya, betul. Kita udah beli Udah dapet. tempat tinggal. Kita udah punya kendaraan. Udah cukup. Udah adalah sedikit kayak tabungan gitu. Jadi aku mikir udah deh, udah selesai gitu kan. Makanya aku mikir udah nggak ada pencapaian apa-apa lagi gitu. Maaf aku potong. Tapi kepikiran itu, maaf, ketika masih sama suami, mantan suami. Iya. Oh, berarti sudah punya target di awal ya bahwa tidak akan selamanya di dunia hiburan. Iya. Oh. Karena kan aku berpikir gini, Mbak, kalau perempuan tuh ada masanya. Coba kalau kita lagi udah semakin tua, nanti udah mulai kayak ada keluhan-keluhan, jadi mudah capek. Pasti kan kita kayak gini, udah umur segini gue nggak mau kerja, jadi gue sekarang nabung aja, kerja dulu nih, kita geber nih, kita punya rumah, kita punya mobil, terus kita punya adalah usaha kecil gitu ya buat hari-hari tua, yang penting kita bisa makan, listrik bisa terbayar gitu kan. Aku berpikirnya sejauh itu gitu loh. Oke, berarti semuanya sebenarnya sudah termapping dengan sangat rapi. Yes. Dan memang momen kebetulan ketemu jodoh yang dibawa pergi jauh dari Jakarta. Jadi gue pikir ya udah ada semua kan gitu, udah aku ikut suami aja. Tapi ikut suami oke lah kalau masih di Jakarta. Yang terpikirkan seorang Mbak Meggy ketika harus pindah kota itu kan berarti masuk ke keluarga suami, sosial lingkungannya baru, Iya. budaya adat apapun lah itu kan jauh Culture. banget kan. Culture-nya pasti Iya. beda. Gimana tuh menghadapi itu semuanya? Itu menjadi hal kendala yang utama ya. Iya, pastinya. awalnya karena aku sama suami itu tidak pacaran. Kalau anak remaja sekarang bilangnya tuh nggak pacaran gitu ya. Taruh tuh ya. Aku sama beliau ketemunya itu kurang lebih kita 2 bulan udah. Ketemu 2 bulan, terus pertemuan ke-6 menikah. 2 bulan, pertemuan ke-6 nikah. Kebayang nggak kamu? Jadi nggak tahu dalam-dalamnya gitu, jadi nggak tahu karakternya gimana, nggak tahu kalau dia lagi marah, nggak tahu kalau dia lagi gimana, nggak tahu. Terus waktu itu aku juga belum tahu jelas pekerjaannya. Dia cuma bilang, Tapi apa yang bikin yakin kalau maksudnya gini, seorang Meggy tadi bekerja dari muda, punya target, terus mau menikah dengan orang tiba-tiba yang nggak tahu belum banget. tahu profesinya. Kenapa? Aku serahin yakin? sama Allah aja. Kan sebelumnya udah istiqoroh dulu. Oke. Waktu cerai juga udah istiqoroh. Jadi waktu ingin menentukan pilihan, ini benar bukan pilihan Allah untuk aku yang terbaik menurut Allah. Jadi aku udah istiqoroh. Dan rasa itu semakin ada, semakin yakin gitu, semakin cinta ya Allah. Sebucin itu sih. Oh, bucin banget ya, Bu. Waktu itu. Kalau sekarang udah dikontrol lah gitu kan. Nggak boleh terlalu terlihat lah kita. Laki-laki tuh kalau kelihatan kitanya yang bucin terus nanti dia Oke, nanti yang ini jangan di-cut ya. Ini harus dibuka ini. Tapi ketika memutuskan dari hati niat nih dari seorang Mbak Meggy sendiri gitu, keputusan pribadi kan, karena untuk hidupnya sendiri, anak-anak, keluarga itu merespon ketika ini dilamar nih atau mengajak nikah nih suami. Bang Mamat Diajak menikah. Tau nggak, aku punya cerita loh. Ini salah satu wujud kebesaran Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya saya ingin sharing ke pemirsa gitu tentang apa yang aku alami. Jadi dulu waktu mantanku menutupi ini gara-gara kamu sebut nama Mamat itu loh. Jadi dulu tuh aku tuh nggak tahu kalau aku nih istri kedua dari mantanku. Betul. Kan aku curiga dong, kok dia selalu pulang, kok dia selalu setiap aku bangun pagi kok ini mantanku nggak pernah ada, iya kan? Betul. Kemana nih orang gitu. Terus aku tanya sama Mahku, Mah, kemana ini Mas gitu. Udah pergi kali syuting kali gitu. Tapi kok selalu ini ya pagi banget. Logika calling kan gue juga gini, kayaknya callingan nggak, masa iya ada callingan subuh gitu kan. Sekali waktu kepo dong,
ngeliatin aku ngebongkar apa handphonenya, iseng banget gitu kan. Pas aku buka jegrek kelihatan foto anak kecil. Kok ada foto anak kecil, siapa ya gitu Selama kan. ini nggak pernah melihat isi handphonenya mantan ketika itu ya? Oh nggak pernah. Percaya aja Percaya sekarang. aja. Aku buka lah, kok anak kecil ya, siapa ya. Terus aku cek kok ada awal muasal cari ketahuan ya kalau ternyata nih Mas Bio udah istri yang lain. Tulisannya rumah, aku simpen tuh nomornya. Aku buka satu-satu, kok namanya laki semua ya, hampir banyak laki ya. Ternyata nomor aku ditulis di situ namanya apa? Mamat. Allahu Akbar, aku bilang. Pas aku punya suami yang sekarang Namanya Mama. namanya Mamat. Ini definisi jodoh nggak akan kemana, ya udah. That's right. Maksudnya gitu, itu Allah emang udah semua tuh Udah semua ngatur. tuh nggak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Oke. Daun gugur satu aja tuh udah takdirnya Allah. Jadi aku mikir ini, ya Allah. Aku cerita juga itu sama suamiku. Yang kamu tahu nggak dulu gini. Aku bilang, namaku tuh Mamat ditulisnya. Gue gini, kok nama gue nggak ada ya di handphone ini. Biasanya kan kalau suami istri tulis my wife, atau yang sayang istri, atau sayang. apalah ya, Habi apa. Pas aku lihat, hah? Mamat nama. Cuma aku nggak komplain, cuma gini, udah mulai curiga nih kataku. Wah bener sekali, waktu izin mau ke Bali dia bilang syuting sama Patrio apa Mas Pato tuh nggak tahu lah ya, ke Bali gitu. Katanya gini nggak bisa ini nggak bisa bawa istri, nggak bisa, terus kamu nggak bisa ikut, nggak bisa nganter. Wah curiga kok. Udah nggak repot, aku telepon nomor rumah itu, ternyata yang angkat perempuan. Dari situ kemudian akhirnya Iya. kan sempat goncang dulu, tapi akhirnya sempat bisa diselamatkan dan Alhamdulillah. bertahan selama 17 tahun ya. Jejak bukan jejak ya, maksudnya kehidupannya Mbak Meg itu ketika itu memang selalu jadi sorotan kan lah, Betul. kuat menjadi orang yang mau dipoligami, tetap Masya Allah. mendampingi Masya suami, Allah. jatuh bangun, anak-anak pun juga menerima dengan akhirnya meskipun ibunya menjadi yang kedua gitu. Ketika itu, jangan bicara sekarang, ketika itu sempat merasa ini nggak sih? Capek. Iya, capek. 17 tahun, capek, tapi bertahan. 17 tahun itu nggak murni sih 17 tahun, karena kan waktu 2011 itu kan cerai. Ya, Rujuk tapi kembali kemudian rujuk lagi 2013. Terus cerai lagi di 2020. 20 Berarti berapa lama itu bertahan ya? Kurang lebih 5 tahunan ya? 5 tahunan setelah itu. Iya. Kurang lebih itu. Aku sih sebenarnya target dari waktu rujuk 2013 itu, kalau kamu nggak bisa menentukan pilihan dan tidak bisa adil dan memperbaiki, maka pasti akan cerai juga ini gitu. Cuma kan aku tipenya gini loh, aku ini kan terlahir dari keluarga broken home. Jadi aku pribadi menginginkan keutuhan dalam satu rumah tangga. Kayaknya aib sekali menurutku kalau orang tuh bercerai gitu. Jadi apapun konsekuensinya saya akan menerima suamiku ini gitu. Tapi ternyata kok gue nggak happy ya gitu. Kayaknya gue juga berhak bahagia. Gue nggak bisa terus di standarku tuh yang kepengennya anak-anak tetap dapat porsi ayahnya, sementara porsi yang aku alami ini ya anak-anak pun nggak dapat porsi yang seutuhnya, nggak dapat gitu loh. Akhirnya aku ingin aku ingin mewujudkan apa yang menjadi impianku. Gitu loh. Walaupun untuk pisah itu agak sulit waktu itu. Kenapa? Saya minta restu dari anak-anak dulu. Ketika Gitu itu loh. yang paling besar umur berapa? Masih yang besar kan masih SD atau SMP ya ketika awal? Rifki itu kayaknya SMP deh. Masih SMP. SMP deh dia lagi. Kayaknya udah mau SMA. Udah SMA deh, kayak masuk SMA kelas 1 deh. Masuk SMA kelas 1. Akhirnya aku tanya dulu, Kak gimana ya, aku bilang, Bunda, aku dudukin setiap aku mau mengambil keputusan tuh aku dudukin anakku semuanya gitu. Walaupun Al kan masih kecil banget, nggak ngerti, dia main-main aja. Duduk sama Rifki sama Meisha gitu, boleh nggak kalau Bunda punya keputusan gitu. Karena nggak mungkin banget kalau kita tuh nggak melibatkan anak kita, karena ini berdampak apapun untuk anak-anak gitu. Jadi aku ngomong sama anak-anak, boleh nggak Bunda udahin aja ini, kayak kita tetap kayak sendiri aja ini, aku bilang gitu.
sendiri artinya secara fisik atau secara mental Mas Gilbert memang tidak ada saat itu, selalu tidak ada, selalu absen di tengah-tengah keluarga. Iya, jadi kalau kayak gue, kasihan anak-anak. Tapi anak-anak juga apakah sempat komplain? Aku pengen bahagia, Mbak. Selama itu berarti tidak bahagia? Karena menjadi yang kedua? Karena kan apa ya, salah kayak trauma gitu, kayak trauma banget gitu. Jadi sampai sekarang kali ya, aku tuh masih kayak Ya, bukan keputusan yang mudah ketika menjadi yang kedua. Tapi ketika Mbak Meggy pun dalam kondisi saat itu juga tidak tahu, berawal dari tidak tahu, tapi memilih bertahan dengan semua jadi alasannya anak-anak. apa ya? Ya aku tuh punya trauma, Mbak. Jadi kayak nggak bisa disalahin gitu. Kayak kalau ada hal-hal gitu kayak yang menyalahkan aku gitu. Kayaknya itu trauma banget, Mbak, gitu. Dihujat orang tuh udah kenyang banget gitu. Jadi kayak stop lah gitu. Kayak udah stop gitu. Aku juga pengen hidup sama seperti orang lain gitu. Bahagia. Tapi Tuh pengen kasih yang terbaik buat anak-anak. tapi ketika itu Oke, boleh minta tisunya, boleh? Mas Sapi boleh minta tisu? Sorry. Jadi seperti mengorek luka lama, tapi mudah-mudahan dari momen ini ada sesuatu yang bisa dilepas lah. Mungkin selama ini Mbak Meggy pemendam sendiri, Mbak Meggy merasa tidak layak untuk diceritakan kembali karena itu menjadi masa lalu, tapi mungkin ini menjadi cara untuk istilahnya lega bahwa yang dipendam akhirnya keluar. Kasihan anak-anak Iya, gitu, kayak betul. dikatain anak pelakor gitu ya. Kayak nggak pernah bener gitu. Selalu disalahin. Jadi sekarang sampai detik ini, Mbak, aku tuh kalau ada orang yang kayak dalam hal apapun kalau aku disalahin, itu pasti kayak gak terima banget gitu. Karena anak yang diserang. Nggak, bukan terutama. karena aku udah capek gitu kalau dalam hal apapun disalahin tuh capek gitu kan, Mbak ya. Gitu. Apalagi Kayak, tidak salah, tapi karena posisi iya, lagi-lagi iya. seolah-olah membenarkan bahwa Meggy di posisi yang salah lagi-lagi. Selalu seperti salah itu. memang. Saya juga emang hubungi takdir ya, kayak namanya perempuan kedua itu pasti akan dihujat gitu. Allah maha baik gitu. Alhamdulillah gitu, aku di Allah kasih kebahagiaan. Tapi ketika Mbak Meggy minta izin sama anak sulung tadi untuk udahan sama bapaknya, anak-anak langsung merestui untuk oke? Enggak, Sempat nolak juga? kalau anakku yang Mesya, aku yang penting bunda bahagia gitu. Yang perempuan itu berarti ya? Oke. Tapi kalau si Rifki agak nolak. Kata dia, bunda gini aja, bunda kan kerja gitu, bunda bisa sukses, bunda bisa apa aja sendiri bunda, katanya. Papa kayak gitu biarin aja, aku punya bunda gitu. Terus aku bilang, nanti kalau kalian besar, aku
Aku butuh orang yang sayang aku. Aku pengen punya suami yang selalu ada buat aku gitu. Kalian besar, kalian punya rumah tangga sendiri, kalian kan sibuk gitu kan. Aku Betul. kasih pengertian, Mbak. Sebelum aku ngambil keputusan sendiri, karena saat itu duniaku anak-anakku. Iya, betul. Anak yang menjadi alasan untuk apapun keputusan. Iya, Betul. Sampai akhirnya Mbak Megi memberanikan itu, iya, dan Mbak. ya ternyata di balik keraguan, ketakutan mengambil keputusan ada sesuatu yang memang sudah disiapkan. Allah Maha baik, Ya, makanya betul. Allahu Akbar. Allah Maha baik, baik. Sampai akhirnya dipertemukan dengan sosok suami yang sekarang Masya masih Allah. mendampingi Mbak Megi. Masya Allah, Mbak. Tapi membawa anak-anak dalam sosok ayah yang baru, ayah sambung lah. Anak-anak seperti apa? Eh, anak-anak tuh tadinya tuh kayak apa ya, Mbak bingung. Namanya juga baru ya, Mbak, Iya, gitu iya. kan. Tapi itu yang saya, Masya Allah gitu. Emang tak kenal sama kata sayang ya. Jadi butuh awal-awal waktu memang. nikah juga kayak naik jet coaster, Mbak. Tapi begitu udah semakin kesini, aku cuma bisa bilang makasih ayah, makasih udah jadi ayah sambung yang baik banget sama anak-anak gitu. Masya Allah gitu. Udah menggantikan gitu yang selama ini kita nggak pernah merasakan. Ya, betul. Iya, Mbak. Terutama sosok keberadaan ayah untuk ketiga anak-anak ya, Iya, itu yang iya, paling dirasakan iya, untuk masa tumbuh mereka. Iya. Gitu. Bukan bicara alasan cinta, alasan sayang, tapi alasan kebutuhan anak-anak akan kasih sayang dari sosok ayahnya itu yang Mbak Megi itu. Tapi ketika kita baru tahu nih akhirnya inilah alasan kenapa Mbak Megi begitu switch-nya tuh cepat gitu loh, dari ketok palu pisah kemudian hitungan bulan langsung iya gitu loh. Saya memang minta sama Allah, ya Allah, pada saat itu, pada saat proses cari itu kan ke pending terus karena Iya, COVID ya. betul. Saya berdoa betul-betul sama Allah, ya Allah, berikanlah jodoh yang terbaik menurutmu gitu, yang terbaik gitu. Kadang-kadang kan menurut kita baik, Belum tentu. tapi belum tentu, Betul. Mbak, gitu. Tapi kadang kita menurut kita nggak baik terus, tapi kata Allah itulah yang terbaik. Tapi ketika Mbak Megi sudah menemukan katakanlah pengganti imam yang baik, versi Mbak Megi yang mudah-mudahan memang benar-benar Amin, versi amin, Allah gitu loh. amin. Anak-anak sudah awal-awalnya lah, anak-anak sudah mulai harus menyesuaikan dengan ayah sambung. Tapi bagaimanapun itu menjadi langkah awal. Lagi-lagi nih, Megi Wulandari nggak berhenti dari namanya hujatan, dianggap emang apa ya? Maaf nih Mbak Megi, matre, dianggap emang niat pisah karena ada idaman baru gitu. Padahal Iya, ternyata dulu ya aku kan banyak kok yang hujatan-hujatan. nuduh-nuduh Iya, kayak iya, iya. selingkuh gitu loh. Ada Apalagi hujatan-hujatan kan Al seperti itu. mukanya kan agak mirip sama Ya, dan suamiku, betul. ya. Dan suami Mbak Megi yang jadi sekarang tuh kayak ternyata ada ada yang kemiripan nuduh juga. kayak jangan-jangan udah selingkuh gitu Nah, ya. iya. Astagfirullah. Enggak, Mbak, demi Allah, enggak. Saya Tapi bener-bener kenal suamiku tuh itu dikenalin sama temen, dijodohin gitu, diketemuin. Jadi waktu itu kan udah lagi proses cerai, tunda-tunda terus karena COVID gitu kan. Terus ada temenku bilang, ini beneran gak sih gitu, dari Makassar temenku. Dia mah kayak gitu kan, akhirnya malahan cerai. Terus dibilang mau nggak ini dijodohin, kenalin deh berteman kata gitu. Enggak belum ketok palu, nggak mau, nggak boleh, untuk ketok palu aja, aku bilang gitu. Ayo deh kata gitu. Enggak, nanti aja, aku bilang gitu. Tapi akhirnya memang berjodoh beneran. Alhamdulillah gitu. Berjodoh beneran dan Alhamdulillah. menikah. Dan sekarang aku sih jatuh cinta dari pertama sih, dari sebelum dari Asik. dia dari momen dia apa yang bikin Mbak Megi first time? aku nggak Deal. suka sama cowok yang ngejar aku. Itu kuncinya. Jadi dia kan orangnya cuek. Iya. Kelihatan sih dari semua story-storynya di kau yang Dia cuek sininya excited banget. Jadi aku kayak apa sih gitu, kayak gitu. Iya. Aku yang udah yang lebay sekali.
Dia gitu, dia jadi kayaknya Oh. kalau kita kan orangnya kan ekspresif, kalau dia orangnya kayak cuek gitu, aku orangnya kan apa adanya, oh dia orangnya gimana gitu, tertutup, Oh, justru jadi itu yang bikin Mbak Megi kalau kan cueknya itu malah bikin aku kayak penasaran. penasaran, aneh ya gitu. Jadi kalau dianya yang terlalu malahan Uber kayak malah ngejar gitu, aku risih. jadi kayak gini, ih nggak suka gitu. Oh, Aku oke. sukanya yang kayak gitu. Oke, jadi dipertahankan ya cuek. Tolong dipertahankan, jangan cuek, cool aja Iya, gitu, tapi cool-cool kalau aja. perhatian harus lah. Oh iya dong. Tapi dari pembawaannya Bang Mamat yang Mhm, tadi dibilang agak sedikit cuek, nggak mhm, terlalu, mhm, sementara Mbak Meginya mhm, ekspresif, itu mhm, kan juga akhirnya eh, netizen mhm, tuh ini kan jadi kedua nih, mhm, mhm, ikut happy dengan mhm, rumah tangga yang mhm, sekarang mhm, karena mhm, akhirnya Mbak Megi mhm, merasakan the real kehidupan sebagai istri dan ibu dari anak-anak, tapi ada juga yang bilang lebay banget sih. iya, Itu paling sering. iya kan, lebay banget sih ininya. Makanya suamiku juga ngomong gini, "Kamu lebay banget sih, udah jangan kayak gitu ah." Iya iya aku emang kayak gini, tapi akhirnya ya emang proses Mbak, awal-awal tuh kayak gitu, cuma kadang lama-lama juga ngikut juga sih, Oh, ke ke bawah bawah. juga gitu. Mulai sadar bahwa Ini ini istriku, istriku yang iya, dari dunia entertain, entertain mhm, pasti akan narsis, pasti akan mhm, ekspresif, mau mhm, nggak mau akan mhm, menyesuaikan. iya dia Jadi gitu, sebenarnya mhm, kedua belah pihak ya saling mhm, mhm, menyesuaikan. Dari mhm, Mbak Megi sendiri mulai mendampingi suami dengan rutinitas kantorannya, mhm, karena ketika itu kan mhm, mendampingi sama-sama dunia entertain iya, kan gitu loh. Dengan beda, suami sekarang sekarang beda. beda banget pastinya. Kalau dulu kan kayaknya kalau ada berita heboh itu malah dihebohin. Ngerti nggak Ya, sih? iya Kalau iya dulu iya. kan ya, kalau ada berita heboh malah dihebohin, Makin digoreng. makin digoreng. Kalau sekarang yang dia kayak gitu, iya teman-temanku juga nih banyak yang ngomong kenapa begitu ya gitu. Gimana nih ngomong nggak sama wartawan, diteleponin nih yang gitu kan? Ya Nggak udah, usah. nggak usah. Karena memang dia bukan seorang public figure seperti yang sebelumnya ya. Jadi ngapain harus Heeh, menanggapi hal itu? heeh. Terus kata netizen juga kan, netizen yang follow aku itu udah netizen yang kayak emang yang dekat gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kita kayak punya komunitas sendiri gitu, jadi netizen tuh yang udah yang follow aku tuh yang mau tahu banget aku gitu, jadi kayak gini, "Mbak Megi udah ya jangan diladenin, Mbak Megi udah ya," udah Iya, gitu, itu jadi perang "Baca nggak?" netizen itu. Iya iya, Aku baca, heeh, jadi yang mendukung sama yang mhm, menghujat, terus mhm, mereka perang sendiri. iya, ngebelain aku kan, Iya, heeh. yang satu ngebela, yang satu tetap Oh iya, menghujat. heeh, itu gitu-gitu. Aku bilang gini, udah biarin gitu. Kalau yang kemarin yang dari yang heboh kemarin berita yang kemarin itu, yang soal katanya dia bilang, "Balikin anak gue, sini gue Iya, kasih 100 juta." iya, iya. Nah, itu netizen banyak yang bilang, "Udah Mbak, kita tahu kok siapa, sekarang kita sudah tahu semua." Itu kenapa isu itu bisa mencuat, Mbak? Nggak Karena tahu, udah padahal adem juga nggak ada. ayem Ih, kan, nggak ada apa-apa. tahu nggak itu kayaknya berita lama deh. Ah, Heeh. Kan aku masih pakai kerudung yang lama itu, kamu ingat nggak? Yang zaman dulu banget. Aku lupa ya. maksudnya kamu kan juga dulu nggak kayak gini Ah, ambil iya aja toh. dibongkar. Maaf ya. Sorry. Sorry ya. Iya, iya, iya. Oh, jadi itu mencuat lagi. Dulu kan kita kan masih ini banget ya Bu, tolong ya. Oke, berarti itu tapi akhirnya kemudian rame lagi kan, rame lagi Mhm, dan mau nggak mau itu kayak orang tuh mhm, kayak jadi makin penasaran nih dengan mhm, kehidupannya Mbak Megi Wulandari sekarang setelah mhm, menjadi istrinya Bang Mamat. mhm. Ternyata nggak jauh juga dari netizen, dari apa Enggak, karena sudah adem ayem terus nggak ada yang bikin kisruh. nggak ada Tapi yang emang bikin kisruh. gini sih kalau menurutku ya selama kita hidup pasti diuji. Jadi kalau Iya menurut sih. aku sih yang kayak gitu anggap aja bumbu-bumbu penyedap. Sejauh akhirnya sudah berapa tahun ini sama Bang Mamat sendiri? Sudah Alhamdulillah udah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Iyalah, 2000. Oh nanti iya. nanti Desember lagi udah 5 tahun, Oh udah iya satu iya. tahun, udah 4 tahun, 4 tahun 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan lah ya. Nah, selama Alhamdulillah. 4 tahun 2 bulan, hal apa yang eh, Mbak Megi merasa Hmm, gua nggak salah pilih hmm, satu, tapi hal hmm. apa yang juga merasa, oh ternyata gini, yang nggak terpikir Hmm, sebelumnya itu apa Mbak? kasih tau nggak ya? Kasih tau lah. Kasih tau nggak ya dia? Jadi yang ternyata gini ya orang Bugis gitu. Kultur ya. Iya, eh, dari mulai gaya bicara, kebiasaan, makanan, itu kan penyesuaian. Mm-mm, mm-mm. Jadi kalau
kalau soal yang aku baru tahu, oh ternyata gini, itu soal, ya banyak banget yang, oh baru tahu loh, sama bukan cuma aku ke dia, dia ke Dia aku juga gitu. Oh ternyata ada yang istriku pernah cerewet dikomplain gitu kan. ya, ada yang pernah dikomplain nggak dari suami selama 4 tahun pernikahan ini? Kita saling baku komplain. Oh, Maksudnya oke. baku, kamu gini juga, aku nggak mau kamu gini. Tahu nggak, itu bisa kita ngomong kayak gitu tuh udah mau 4 tahun ini kemarin. Jadi Heeh. untuk kita tahu itu, oh ya udah fine, emang suamiku begitu, Iya, itu kan kita butuh waktu. Beda betul. dong kayak anak-anak yang ABG sekarang, misalnya udah belum nikah, udah pacarannya 4 tahun 5 tahun, otomatis pada masa mereka pacaran itu mereka udah tahu Sedikit sama banyak udah tahu, oh yang ini dia nggak suka begini deh. Ini kan bayangin 6 kali 6 kali 6 pertemuan kalinya langsung melamar, besoknya menikah, bagaimana tuh? langsung diboyong ke Makassar. Ya, terus gimana kita tahu kebiasaan dia, tidurnya Iya. gimana, ngorok enggak, apa nggak tahu lah. Otomatis makanan kesukaannya apa, aku nggak tahu, semua benar-benar nggak tahu. Ada curhat anak-anak nggak tentang ayah sambungnya yang pernah diceritakan sama Mbak Meggy? Justru ada sesuatu hal yang aku baru tahu, ternyata Meisha itu deket banget sama ayah sambungnya. Oh, bukan yang Jadi kecil, bukan Al ya? Al deket banget, tapi Meisha juga. Oh. Jadi ternyata mereka tuh, jadi ceritanya waktu itu gini, Bun, misalnya gini, ayah, Meisha minta transfer sama aku. Ini baru saya transfer belum lama, dia mau pergi ke mall sama teman-temannya kayak gitu. Oh iya, masa sih ya? Lihat dong handphonenya, kataku gitu. Aku lihat itu. Iya, ya sering transfer ya buat Meisha, karena Meisha itu kan banyak kegiatannya di sekolahnya kan, dia aktif untuk seni. Dia senang menari, dia membawa nama harum sekolahnya, sering tampil di lomba-lomba menari dan dia menang juara. Nah terus akhirnya aku lihat ternyata gini, ayah aku nih, iya sayang, kenapa? Jadi ternyata ada apa sih, hubungan emosional kasih yang sayang yang sangat terbangun. baik yang terbangun antara Meisha dan ayah sambungnya. Jadi aku sangat terharu banget. Gitu. Kayak gini, ya Allah, ternyata aku pikir di belakang aku tuh anak-anak nggak komunikasi sama ayahnya, ternyata komunikasi gitu loh. Bicara Baik soal banget. transfer tadi jadi inget ya, bener nggak sih akhirnya sejak Mbak Meggy menikah, suami yang akhirnya ibaratnya mengambil alih semua kebutuhan anak-anak? Iya, betul. Itu memang sebagai sebuah kesepakatan di awal atau seperti apa, Mbak? Jadi waktu melamar saya, katanya mama ngomong kan berdua gitu kan, Mamat ini kamu udah tahu Meggy kan punya anak 3, apa kamu sanggup untuk membiayai Meggy beserta 3 anaknya, karena Meggy ini janda anak 3, apa Mamat bersedia? Oh ya, iya saya tahu Bu, saya siap kok bersedia gitu. Berarti sudah ada kesanggupan di Udah awal. ada kesanggupan. Jadi ya waktu awal-awal sih pasti ada aja kendala ya, pro dan kontra. Iya. Terus kayak adalah namanya ini ada aja deh. Intinya yang kayak ngomong apa lah kayak gini, itu kan harusnya nggak tanggung jawabnya Mama gitu. Sementara sempat di awal ada gitu, tapi kita udah keburu nikah kan. Udah nikah gitu ya, udah terikat surat, gimana surat dong? gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngomong itu bukan tanggung jawabnya Mama, harusnya itu bapaknya. Iya, gitu. Terus akhirnya aku tuh kan nggak pernah ngadu yang kayak gitu-gitu sama Mama, sampai at the end aku ketemu Mama, terus aku ngomong, Mah kok jadi kayak gini ya gitu. Sebenarnya waktu aku nikah kemarin dilamar, Mama ngomong nggak? Ada kok, Mama udah bilangin. Oh ya udah. Nah terus akhirnya aku ngomong lagi ke orang-orang itu gitu, ini rumah tanggaku dan ada kesepakatan antara suamiku dan ibuku sebelum jadi, menikah itu ya. Jadi kalian dalam Islam siapapun tetap orang lain. Yang ada di dalam rumah tangga, boleh ditanya ke ustadz-ustadz, yang ada di dalam rumah tangga itu hanya kita, suami dan istri. Mau ipar, mau siapapun di luar dari itu, tante dan lain-lain, itu tetap maaf orang lain. Kita ngikutin agama kita apa? Islam kan, maka kita ikutin ajaran agama. Tapi itu kita. sempat menjadi konflik yang ibaratnya iya karena kan keluarga bilang, besar ya. Kan saya bilang itu awal-awal wow, jet coaster, roller coaster Mbak. banget benar. Iya, roller coaster. Itu benar-benar Masya Allah. Tapi semua itu memang Allah mentakdirkan semua kepada saya, karena Allah yakin mungkin saya bisa melewatinya.
Allah kasih kita ujian karena Allah tahu kita Iya. mampu untuk melewatinya. Jadi balik lagi saya bertahan, artinya nggak bisa nggak bisa, ini saya harus bertahan. Saya harus bisa melewati semua ini gitu. Jadi untuk bisa mencapai yang saya bilang, ada kata-kata yang saya ucap tadi sambil saya nangis, terima kasih ayah. Itu kita udah ngelewatin banyak banget Mbak dalam 4 tahun ini. Alhamdulillah suamiku sekarang udah bisa melihat aku istrinya, amanah Allah miliknya, belahan jiwanya yang harus dia jaga. Ibarat kata jeleknya aku, jeleknya dia, jelek aku juga. Betul. Itu proses panjang Mbak. Jadi dalam 4 tahun ini, mungkin kalau saya sama mantanku ya misalnya, karena kita jarang ketemu ya, Iya, ketemunya karena tuh jarang kesibukannya. banget. Jadi kayak gimana gitu, jarang ngalamin yang gini-gini. Pas aku sama suamiku yang ini bener-bener aku merasakan banget di rumah tangga yang seutuhnya, yang normalnya rumah tangga. Alhamdulillah. Jadi di sini aku pada saat ya kembali lagi, suamiku juga manusia biasa ya, namanya bisik-bisik Kanan kiri pasti kanan kiri ada. pasti ada, kayak artis tuh matre, Nah, jangan-jangan iya cuma itu mau yang duitnya pastinya. doang. Itu yang paling rame yang Terus kemarin. orang-orang, terus ada netizen ngomong, kalau misalnya Mbak Meggy mau duitnya doang, kagak kawin tuh sama Kiki Wil. Emang Kiki Wil nggak gitu kan, banyak netizen, aku ngebacain aja Mbak, ini bukan aku ya, netizen ya. Emangnya Kiki Wil ngasih apa sih, Mbak Meggy tuh kerja. Wah, aku bilang udah Mbak, udah biar aja gitu kan, itu ini nama. Aku bilang alhamdulillah ditransfer pahala ya kan. Cuma makanya aku bilang gini, kita nggak bisa kita nggak bisa menutup mulut semua orang. Iya, Aku betul. cuma bisa nutup kupingku sama berdoa sama Allah. Punya 2 tanganku pakai untuk berdoa, ya Allah, tunjukkan kebenarannya. Tidak mungkin satu kebenaran tertutup hanya oleh satu kesalahan. Kebenaran tetap Tetap akan kebenaran. terungkap. Gue bilang. Makanya dulu juga aku dulu ya dihujat besar, persis kejadiannya begini juga. Aku dibilang inilah sampai akhirnya Allah angkat derajatku. Aku syuting stripping, nggak apa-apa, nggak masalah, gue nggak dikenal, gue syuting stripping jadi siapa, tapi kan jelas Menghasilkan, ada dan gue sesuai target. Nah, Betul. betul. Dan aku bilang nggak peduli. Kenapa aku nggak digugat hartaku saat cerai? Kenapa yang dari pihak sebelah tuh masih digugat sampai diambil barang-barangnya? Mereka bilang, iya Mbak Meggy nggak diganggu karena Mbak Meggy beli Tetap kerja, sendiri. iya, tetap kerja meskipun saat itu menjadi istri itu loh. Ada Tapi penghasilannya. sekarang memutuskan untuk tidak bekerja kecuali terima endorse ya. Memutuskan ibaratnya fokus dengan keluarga. Lebih kenikmatan apa yang Mbak Meggy rasakan dibandingkan ketika dulu masih sibuk sebagai public figure? Ya kenikmatannya ya aku ya dapat pahala, masih intinya gini loh, aku mencari surganya Allah. Sekarang jadi kita rumah tangga kan ibadah terdekat, terlama, terbanyak pahalanya. Betul. Nah, jadi aku ya udah alhamdulillah. Cuma ada masa aku berpikir kita mau apa ya nanti di hari tua gitu. Kita harus punya usaha kecil-kecilan. Paling enggak cukup untuk kita makan, bayar listrik. Yang penting rumah sudah ada, kendaraan walaupun sekadarnya kita punya gitu. Yang penting kita bisa makan, bisa bayar listrik. Ya mau sekali-sekali mau jalan-jalan ke mall, makan, nonton ada. Gitu ya kan? Yang penting ada gitu. Karena kemarin juga sempat ramai ya, belum lama lagi-lagi nih diungkit soal nafkah dan tidak menafkahi dari Ma itu. Itu tanggapan Mbak Meggy atau anak-anak sekarang sudah dewasa lah mendengar Anak-anak itu mendengar. pastinya. Makanya waktu itu Mesya yang hubungin saya, ngirim link itu. Aku bilang banyak orang ngirim ke saya. Saya bilang, aduh kok ngomongnya gini ya gitu. Kenapa ya sampai ngomong 100 juta sini kalau anaknya balikin, kalau nggak mampu untuk ngebiayain ya kan, nggak bisa ngurus, balikin. Mohon maaf, kita sama-sama belajar agama ya, saya juga belum kafah, masih fakir ilmu. Sama-sama kita masih belajar agama untuk bisa menjadi seorang hambanya Allah yang lebih baik, yang taat gitu, soleha gitu. Tapi artinya gini loh Mbak, kan kita tahu kalau bercerai, anak mau di tangan ibunya sekalipun, maka Tetap tanggung jawab menjadi full nafkah 100% bapaknya. Kalau anak perempuan sampai dia menikah, kalau dia misalnya dia sendiri sampai dia meninggal, gitu kan, tetap menjadi tanggung jawab bapaknya, ya kan? Nah, kecuali bapaknya meninggal, gitu. Anak perempuan itu
begitu menikah, dinikahkan menjadi tanggung jawab suaminya. Kalau anak laki-laki sampai anak laki itu balik ya. Tetap, Nah, sebenarnya sampai anak laki balik. Cuma kan kalau di Indonesia kan kita tidak begitu. Kita sampai anak kita mapan, bahkan sampai menikah aja kita masih membiayai. kadang-kadang Nah, membantu. kalau di sana 15 tahun Lepas. sudah lepas. Iya. Nah, beda. Indonesia kan wow, sayang sekali sama anak. Menikah aja kita biayain. Panaiknya kita yang siapin gitu. Oh, Tapi kayaknya udah mau siap-siap nih. Iya, iya kan kalau mampu kenapa enggak Betul. gitu loh. Heeh. Anak kita siapin memang buat anak-anak kalau memang kita mampu. Orang kita sayang, anak kita kan belahan jiwa kita gitu. Iya. Tapi kan coba dilihat deh kalau misalnya dari dia, maksudku gini loh, nggak usah ngomongin masalah balikin kalau nggak mampu. Kan udah jelas di perceraian, hak asuh anak kepada saya. Kamu wajib nafkah sebagai bapaknya. Kalau sebenarnya kata-kata itu sebenarnya bukan dituju ke sini kali Mbak, tapi sebenarnya ke diri dia Iya. sendiri. Pada saat jari ini begini, sebenarnya tujuin ke diri sendiri. Jadi saya tuh cuma sama suamiku gitu ya, sama anak nonton apa sih? Sampai Mesya tuh nangis terus terang. Kecewa, kenapa sih kayak gitu loh. Karena kan dia merasa malu juga kali ya. Oh, itu papahnya Mesya begitu. Kok kayak nggak ada terima kasihnya ya sama ayah sambungnya gitu loh. Tapi Maksudnya- komunikasi anak-anak terutama Mesya dengan Enggak ayahnya sama sekali. sama papahnya. Heeh, sama Sama papahnya papahnya enggak. sama sekali. Enggak, waktu itu sempat satu kali karena belum lama Mbak Fenty kan ngasih 2023, Mbak Fenty sempat ngasih itu nomor teleponnya Mas Kiwil, terus Mesya sempat ngubungin minta uang kan nggak dikasih. Dia lapor kok semua ke ayahnya dan lapor ke saya. Nggak usah kata ayahnya, kalau nggak usah, kasihan gitu. Tapi bukan berarti Mbak Meggy menutup komunikasi itu. tidak ya, menutup tapi memang komunikasi untuk anak-anak bahkan yang juga anak-anak pegang nomor teleponnya Oke. papanya kok. Kita nggak ada yang larang. Katanya kan akses untuk ketemu anak-anak ditutup. dipersulit ya. Bohong Mbak, sama sekali enggak. Orang kalau video call sama Kiwil aja ada saya kok di samping anak-anak. Cuma saya nggak ngelihat gitu. Maksudnya anak-anak di sana gitu ya, madep ke mereka gitu. Ada nggak apa-apa. Lihat kok Kiwil nangis. Saya lihat, aku ngeliat gini. Ya udah gitu aja, itu kasihan ya, aku bilang gitu. Sebenarnya kalau dia begitu aja baik sama anak, aku malahan kayak ya udah kasihan, aku malahan nggak apa-apa gitu. Tapi tolong tunjukin respeknya juga, karena dengan dia bikin statement yang begitu di Nyakitin media, anak gitu menyakiti sebenarnya. anak. Karena Betul. anak gini, ih aku nggak enak banget deh punya bapak kayak gitu. Sementara ini ayah sambungku kayak jadi diperlakukan kayak kurang baik Jadi gitu loh. ayah sambung rasa ayah kandung malah mungkin Iya, sekarang. sekarang ayah sambung rasa ayah kandung. Kayaknya ayah sambung, karena kan gini, sehingga orang berpikir, Mat, lo nggak mampu emang ngebiayain anak-anaknya Meggy? Enak nggak? Kena lagi kata Bang Mamat tuh. Iya, kena Gue lagi emang aja kena. susah ya, kata gini susah ya kalau kawin sama artis. Kenapa saya terus jadi Gue di video diem dibilang nggak romantis. Makanya kata saya, udahlah Bun, gak usah diladenin Bun, kata gitu. Akhirnya kita, ya gimana nih wartawan nanya, tapi aku harus ngomong ya, sorry ya aku nggak izin sama kamu dulu, aku posting di Instagram yang postingan itu kan. Soalnya kalau aku nggak posting ini, bagaimana orang mau tahu, mau jelasnya, karena ini sepihak ya. Tadi ngomongin transferan buat anak-anak, itu benar, tapi ada istilah bentuk tanggung jawab transferan itu yang rutin tiap bulan atau per berapa bulan untuk kebutuhan apa-apa itu tetap ada tapi kan? Ya itu dia Mbak, setahun sekali. Hah? Iya. Bukan ya, kan setiap Jadi waktu aku ngomong ke Mbak Fenty, Mbak, boleh lah supaya nggak dosa Mas Kiwil juga kan, gitu, kasih anak-anak lah buat jajannya. Aku bilang, Rifki paling nggak sebulan 1,5 juta. Nah, karena kan kalau nggak saya yang ngasih gitu. Walaupun saya nggak ngasih full 1,5, tapi aku ngasih kayak berapa 200, ntar ayahnya ngasih 300, aku ngasih 100, ntar ayah gitu-gitu aja. Tapi totalnya sebenarnya sih 1,5 lah ya, cukup untuk dia 1 bulan gitu. Tapi emang Rifki juga banyak di rumah juga, tapi nggak sampai segitu juga kita kasih, dia cukup. Maksudnya Mbak lah coba yang handle, karena kan sekolahnya udah dari ayahnya, Iya. sambungnya. benar. Terus tapi dia kasih di 2023 itu transferan, jadi setiap transfer itu Rifki lapor. Makanya dia kan ngomongnya kan waktu di TV kan, cek aja sama Rifki, aku tahu kok. Ya memang ada transferan, Emang ada, betul. cuma di 2023 aku ada buktinya. Rifki jadi kirim ke saya, waktu kirim 2023 500.000, terus di 2024 300.000, terus hanya 1 tahun sekali. Nah terus makanya aku bilang, kenapa dia tiba-tiba ngomong balikin aja ya kalau nggak sanggup ngurusin. Sebenarnya nggak sanggup ngurus siapa? Makanya aku bilang, tangan itu kalau buat nunjuk orang, Itu sebenarnya kembali ke untuk kembali diri sendiri. sendiri orang yang ngomong itu. Aku bilang 100 juta, bagaimana mau kasih 100 juta Mbak gitu.
yang rutin setiap bulan aja mungkin 1,5 aja nggak bisa dikasih gitu loh. Saya yakin betul karena kan dia kan udah punya rumah tangga sendiri Mbak, pasti dia akan punya skala prioritas. Iya. Ya mungkin sekarang untuk Mbak Fenty dan anak-anaknya Mbak Fenty ya keluarganya gitu ya, nggak masalah. Itu kan urusan pertanggungjawaban itu sama Allah. Selama ayah Muhammad yang menafkahi anak-anaknya Pak Kiwil, maka selama itu pula pahalanya itu mengalir untuk suamiku ayah Muhammad ya, itu menjadi hutang Mas Kiwil kepada saya di yaumul kiamah. Menjadi Karena hutang. tanggung jawabnya seorang ayah diambil alih sama ibunya karena kelalaian ayahnya kepada anak-anaknya, maka itu menjadi hutang. Itu catat tuh Mbak, itu di Tapi dalam ketika agama ada ayahnya itu. tidak mampu, bukan kelalaian, ketika ayahnya tidak mampu untuk membiayai, Masa sih? oke, berarti Kalau aku gini, oh iya kah? Kalau memang tidak mampu, nggak usah dong bikin statement yang kayaknya Oh. menjatuhkan itu. Harusnya baik-baiklah kepada kami, kepada suamiku. Apresiasikan gitu. Dengan apa? Dengan oke, kita nggak ketemu memang. Ucapkanlah oh bersyukur nih Maggie dan suami barunya ini menafkahi anak saya, kondisi saya memang lagi sakit, lagi nggak stabil ekonomi, itu lebih enak Mbak didengar. Kita juga netizen yang nonton juga, bagus ya Mas Kiwil ya, ini ya istrinya juga bagus ya, oh berarti menghargai keluarganya Mbak Maggie ya. Kalau yang netizen ngedenger gitu, maaf ya katanya kata netizen loh Mbak ya, ih ya Allah, lihat gak sih di caption di apa di IG ku, aku bilang ya Allah udah deh Mbak, makanya aku bilang tolonglah gitu, maksudnya alhamdulillah gitu kan, jaga juga anak-anak, kayak sih mintanya gitu juga, jaga juga anak-anak karena itu kewajiban dia sama sebagai bapaknya untuk anak-anaknya, itu aja sih. terakhir Mbak Megi, ini pengalaman ketika sama mantan hidup penuh hujatan lah ya. Itu kemudian setelah menikah juga nggak jauh lah dari hujatan itu, bahkan ada momen sempat disangka mau cerai lagi kan sama Bang Mamat, tapi ternyata Mbak Megi juga nggak komen ya ketika itu, tidak membenarkan tapi tidak juga mengiyakan, dan akhirnya terjawab bahwa masih baik-baik aja kok sampai Baik-baik sekarang. aja, proses Mbak, kan aku Iya. bilang nggak kayak gitulah konsepnya rumah tangga gitu, masa bentar-bentar baru bermasalah tuh emang ini, enggak lah, nggak kayak gitu. Aku tuh orang yang nggak mudah menyerah, suamiku Oke. tahu kok, aku bilang sama dia, aku bukan seperti perempuan kebanyakan gitu kan, aku orangnya nggak mudah menyerah. Kayak waktu dulu aku nikah sama mantanku aja, kamu bisa mengambil dari situ soal finansial, bagiku uang itu bisa dicari dan saya membuktikan itu. Cuma sayang, aku bilang ngomong sama suamiku, saat ini usiaku udah bukan muda lagi, aku juga pengen menikmati hidup gitu. Kalaupun aku bekerja, aku ingin bekerja yang tidak menghabiskan banyak waktu, Dan kehilangan kayak dengan anak-anak ya, tidak betul. kehilangan momen sama anak-anak. Kayak waktu aku sama Rifki kan aku Iya, kehilangan momen banyak, banget. sehingga Rifki tuh Lebih sayang banyak sama sama aku, cuma deketnya sama ibu ya ketika itu. sama mamaku, Heeh, iya benar. sama nenek. Heeh. Jadi aku kan pengen kayak Al. Kalau Al kan lengket apet sama aku sama ayahnya yang cinta banget, kayak kelihatan kan, Kelihatan. kayak mesra sekali ya. Karena memang aslinya 3 tahun dan emang aku tuh yang saat aku hamil dan melahirkan Al itu aku nggak terima job syuting sama sekali. Jadi bener-bener aku tumbuh kembangnya Al tuh aku menjaga betul gitu. Nah kalau Rifki, Mesya kan aku nggak Masih sibuk warawiri, stripping, warawiri. Jadi aku bilang, Mesya kok kamu nggak bisa sedekat seperti Al sama Bunda sih, kayak Al tuh kayak cinta banget sama Bunda, kan dulu jarang sama aku. Sebenarnya ya Allah, gitu, kayak kita ibu tuh Jadi sekarang sebenarnya ya Mbak Megi Allah. kayak mau menebus itu ya, ketika menebus momen kehilangan dengan Rizky dan Aisyah iya itu. iya Mbak Megi terakhir nih, kalau nanggepin netizen sih ya udahlah ya, capek ya gitu loh. Tapi kalau misalnya boleh dikasih kesempatan menyampaikan sesuatu sama mantan, apa yang mau disampaikan? Mungkin boleh ke kamera ini, sama mantan, terkait apapun gitu loh. apa ya, di sini saya ingin meluruskan ya, baik saya dan suami saya itu tidak pernah menutup akses buat Mas Kiwil atau Mbak Fenty bersama itu untuk datang ke rumah bersilaturahmi dan ketemu sama anak-anak. Dan sebaliknya saya pun malah dengan suami saya berkeinginan datang ke Bandung untuk bisa mempertemukan anak-anak dengan papahnya gitu. Dan insya Allah di Lebaran ketiga nih kami akan datang ke Jakarta sama-sama sama anak-anak. Silahkan ketemu sama anak-anak.
gitu. Jalin silaturahmi yang baik karena Allah. Mm-mm. Jadi semoga bisa menjadi ayah yang papa yang baik untuk anak-anak, ya, yang tidak mengecewakan mereka kayak gitu. Pokoknya apapun itu, yang namanya perpisahan orang tua itu memang tetap akan menimbulkan luka buat anak. Tapi orang tua boleh gagal menjadi pasangan, tapi tidak boleh gagal menjadi orang tua buat Yang baik buat anak-anaknya. anak-anak. Betul. Oke, Betul. Mbak Maggie terima kasih. Sama-sama, Sudah datang ke Mbak. kita, sudah Iya. curhat, sudah sedikit Iya. akhirnya ketahuan kan kehidupannya dia di sana di mana, di Makassar. iya, Betah dia nggak mau pulang nih. Iya, ikut suamiku kan adalah rumah untuk aku. Asik. Thank you Mbak Maggie Wulandari sudah datang di eksklusif. Iya, makasih Mbak. Masya Allah.